Hai kelas, bertemu lagi dengan Miss Frida di pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas cara membentuk fungsi kuadrat. Nah, dari yang kemarin kita sudah tahu cara membuat sketsa grafik dari fungsi kuadrat melalui rumus atau persamaan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kebalikannya, kita akan mencari bentuk dari fungsi kuadrat dari informasi yang kamu ketahui. Misalnya dari gambar sudah ada pembuat nol fungsinya, sudah ada koordinat titik puncaknya, terus ada pembuat nol fungsinya. Nah, dari situ kita akan membentuk atau menyusun persamaan dari fungsi kuadrat. Oke, yuk langsung saja. Membentuk fungsi kuadrat. Untuk membentuk fungsi kuadrat, ya, jadi rumus bentuk fungsi kuadrat itu fx sama dengan a kali x kurang x1 terus dikali x kurang x2 ya. Jadi dia rumus bentuk fungsi kuadratnya akan seperti ini. A kali x kurang x1 kemudian dikali x kurang x2 ya. Dengan x1 dan x2 adalah pembuat nol fungsi. Contoh soal, tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping ya. Jadi dari gambar kita akan menentukan fungsi dari grafiknya, fungsi kuadratnya ya. Jadi di sini ada gambar ya, ada sumbu-sumbunya, kemudian kita akan menentukan terlebih dahulu pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu ya yaitu yang melewati garis sumbu x ya, yaitu min 1 dan 3 ya, karena di sini yang melewati adalah min 1 dan 3. Nah, kemudian X1-nya min 1, X2-nya 3. Kemudian masukkan ke rumus ya, rumus untuk membentuk fungsi kuadrat, yaitu A kali X kurang X1, terus dikali X kurang X2 ya, tinggal dimasukkan saja. A kali X tambah 1. Nah, di sini jadi positif karena ini negatif 1 ya, jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi A dikali X tambah 1 dikali X kurang 3. Nah, ini lanjutannya ya, jadi fx sama dengan a kali x tambah 1 dikali x kurang 3. Nah, grafik melalui titik 2, min 6. Nah, di sini ya, jadi dia melalui titik min 2,6 ya, dikasih tahu titiknya yang dilewati 2, min 6. Maka fx sama dengan a dikali x tambah 1 kali x kurang 3 ya. Jadi masukkan, ini kan nilai Y ya. Jadi nilai Y, nilai hasil, jadi min 6 sama dengan A kali, nah X-nya. Ya, X, Y. Jadi X-nya masukkan 2 ya. Jadi A kali 2 tambah 1 dikali 2 kurang 3. Tinggal diolah. Min 6 sama dengan A kali 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 kurang 3 sama dengan min 1 ya. Jadi tinggal dikali seperti biasa, min 6 sama dengan A kali min 3, min 6 sama dengan min 3A ya, jadi A sama dengan 2. Nah, ketemu A-nya 2, nanti kita substitusikan lagi ya. Nah, jadi fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan A kali x kurang x1 kali x kurang x2, jadi balik ke bentuk yang semula ya. Jadi tinggal dimasukkan A-nya 2, berarti fx sama dengan 2 kali x tambah 1 kali x kurang 3 ya. Tinggal capit kepiting seperti biasa. Ini dulu ya, biar kamu jangan pusing. Jadi x kali x, kemudian x kali min 3 ya. Kemudian 1 kali x, kemudian 1 kali min 3 ya. Jadi diperoleh hasilnya x kuadrat kurang 3x tambah x kurang 3. Nah, ini 3x dan plus x-nya bisa kita olah ya, min 3x tambah x, hasilnya menjadi min 2x. Nah, kemudian ini capit kepiting lagi, karena udah dikali 2 ya, seperti aljabar. 2 kali x kuadrat, kemudian 2 kali min 2x, kemudian 2 kali min 3. Nah, nanti diperoleh hasilnya 2x kuadrat kurang 4x kurang 6. Nah, jadi ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat dari gambar yang berikut ini gitu ya. Jadi gambarnya inilah bentuk fungsi kuadratnya, 2x kuadrat kurang 4x kurang 6. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tanpa grafik. Nah, jadi kita akan menentukan nilai maksimum atau minimumnya
tanpa grafik ya. Yang pertama menggunakan persamaan sumbu simetri. Kemudian, nah nanti di sini yang keduanya menggunakan metode melengkapkan cara. Nah, kita akan langsung ke contoh untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ya. Yang pertama ini rumus fungsinya f(x) sama dengan 16 tambah 6x kurang x kuadrat. Nah, ini tanpa grafik. Kita akan menggunakan persamaan sumbu simetri. Nah, dari sini kita tentukan dulu A, B, C-nya ya. Di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya 6, C-nya 16 ya. Kemudian, untuk persamaan sumbu simetri berarti kita beranjak dari rumusnya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Ya, min B-nya berapa di sini? B-nya 6 ya. Jadi masukkan min 6 per min 2. Kenapa min 2? 2 kali min 1, jadi min 2 ya. Jadi hasilnya 3. Nah, dari sini untuk persamaan sumbu simetri. Nah, nilai A sama dengan min 1, maka grafik fungsi F terbuka ke bawah. Ya, jadi dia terbuka ke bawah, maka fungsi F-nya punya nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi F-nya, ya, jadi di sini tadi X-nya sama dengan 3, berarti F3, ya. Jadi, masukkan tetap ke rumus yang tadi, ya. Rumus F-nya tadi, Fx-nya, ya, kita tuliskan fx-nya sama dengan 16 tambah 6x dikurang x kuadrat kan tadi. Nah, jadi tinggal disubstitusikan nilai 3 ya ke persamaan fx-nya sama dengan 16 tambah 6x kurang x kuadrat ya. Jadi tinggal substitusikan 16 tambah 6 kali 3 kurang 3 kuadrat ya. Diolah 16 tambah 18 kurang 9 sama dengan 25. Jadi nilai maksimum fungsi f yang fx-nya 16 tambah 6x kurang x kuadrat adalah 20. Ya, jadi ini adalah nilai maksimum. Ini dengan menggunakan persamaan sumbu simetri. Tentukan nilai minimum dan titik balik minimum fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x kurang 12 tanpa grafik menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang tadi dengan metode menggunakan persamaan sumbu simetri, sekarang melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi, rumus fungsi fx-nya adalah 2x kuadrat tambah 8x dikurang 12 ya. Nah, kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x kurang 12. Terus fx-nya ini harus kita jadikan koefisiennya 1 ya, sehingga 2-nya dikeluarkan ya. Jadi 2 dikali x kuadrat tambah 4x kurang 6. Nah, sama saja hasilnya. Nah, dan ingat bentuk aljabar x kuadrat tambah px dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat tambah 4x tambah setengah p dikuadratkan sama dengan x tambah setengah p kuadrat. Nah, nanti ini bentuk hasilnya ya. Nah, kita berawal dari si setengah koefisien dulu ya. Nah, di sini kan P-nya 4 ya, P-nya 4 PX ya. Jadi, P sama dengan setengah P sama dengan 2. Nah, tinggal dikuadratkan karena di sini akan menjadi setengah P dikuadratkan ya. Jadi, 2 kali X kuadrat tambah 4X tambah 2 kuadrat. Nah, kemudian dikurang lagi 2 kuadrat dikurang 6 ya. Habis itu, untuk yang X kuadrat tambah 4X tambah 2 kuadrat ini dikelompokkan ya. Jadi ada fungsiku untuk pengelompokan supaya kamu tidak bingung. Nah, yang lainnya tetap min 2 kuadrat dikurang 6. Kemudian, ingat bentuk yang ini. Ketika dia X kuadrat tambah PX tambah setengah P kuadrat, dia akan menjadi bentuk X tambah setengah P dikuadratkan. Nah, jadi duanya tetap ditulis, jadi X tambah 2 dikuadratkan ya. Jadi tadi kan P-nya ini 4 ya. Jadi ini PX, ini juga PX. Nah, ini setengah yang P kan? Setengah P tapi dikuadratkan. Nah, nanti berubah menjadi setengah P di sini. Jadi tetap X tambah 2 kuadrat. Jadi tetap ikutin bentuk yang dalam kolom yang warna biru ini ya. Jadi diikutkan di sana ya. Jadi tetap berubah menjadi X tambah 2 kuadrat dikurang, ini diolah 2 kuadrat 4, terus dikurang 6. Nah, nanti diperoleh hasilnya, jadi 2 kali X tambah 2 kuadrat dikurang 10, sama dengan 2 kali X tambah 2 dikuadratkan dikurang 20, karena ini
dikalikan ke dalam ya, capit kepiting ya. Nah, jadi tinggal diolah lagi ya. Jadi nilai minimum fungsinya sama dengan min 20 ya, karena dia akan terbuka ke atas ya, karena hanya lebih besar dari 0. Jadi terbuka ke atas, maka dia mempunyai nilai minimum fungsi yaitu min 20 ya. Ini min 20. Kemudian titik balik minimum fungsinya min 2, min 20. Oke kelas, thank you kamu sudah menyimak materi membantu atau menyusun fungsi kuadrat. Nah, diharapkan dari gambar atau informasi yang ini kamu sudah bisa membentuk atau menyusun fungsi kuadrat